Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Nur Zamzami Satori. Saya mahasiswa semester 1 Prodi Teknik Industri dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan yang dibuat melalui proses fermentasi, yaitu kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional Korea berupa asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Seperti yang kita tahu, proses pembuatan kimchi menggunakan metode fermentasi, proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Ada banyak jenis bakteri yang berbeda untuk melakukan metode fermentasi. Namun, pada proses pembuatan kimchi ini, kita menggunakan bakteri Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus merupakan salah satu jenis bakteri asam laktat yang sudah dikenal bersifat ramah lingkungan karena tidak patogenik dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogenik, sehingga sering digunakan sebagai probiotik. Selain kimchi, ada juga beberapa makanan yang menggunakan bakteri Lactobacillus. Salah satunya yaitu yogurt, keju, asinan, dan masih banyak lagi. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapat setelah mengkonsumsi bakteri Lactobacillus, yaitu yang pertama, Lactobacillus diyakini mampu menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik tertentu dapat membantu mengurangi kadar kolesterol. Nah, probiotik yang dianggap lebih efektif dalam hal ini adalah bakteri Lactobacillus jika dibandingkan dengan probiotik lainnya. Yang kedua, berpotensi mencegah dan meredakan diare. Diare mempengaruhi orang karena sejumlah alasan, termasuk infeksi bakteri. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa probiotik seperti Lactobacillus dapat membantu mencegah dan mengurangi diare yang berhubungan dengan berbagai penyakit. Yang ketiga yaitu membantu mengatasi sekaligus mencegah infeksi vagina. Vaginosis dan Candidiasis vulvovaginal merupakan dua jenis infeksi vagina yang umum terjadi. Nah, bakteri Lactobacillus dikabarkan dapat mengatasi sekaligus mencegah infeksi tersebut. Pasalnya, Lactobacillus merupakan bakteri yang umum dijumpai pada vagina. Yang keempat, yaitu berpotensi membantu menurunkan berat badan. Bakteri di usus dapat membantu mengontrol pencernaan makanan dan sejumlah proses tubuh lainnya. Karena itu, bakteri memiliki korelasi dengan fluktuasi atau naik turun berat badan. Nah, ada beberapa bukti bahwa probiotik dapat membantu menurunkan berat badan. Dan yang kelima, dapat membantu mengurangi gejala alergi. Alergi merupakan salah satu kondisi kesehatan yang umum dan dapat dialami oleh setiap orang. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan beberapa gejala sebagai reaksinya, seperti pilek atau mata gatal. Berita baiknya, beberapa bukti menunjukkan bahwa probiotik tertentu, seperti Lactobacillus, dapat memperbaiki gejala alergi. Lactobacillus juga mempunyai habitat alami loh. Umumnya ditemukan di lingkungan yang bersifat asam, seperti usus manusia dan hewan, vagina, dan berbagai produk fermentasi makanan. Beberapa spesies Lactobacillus adalah bagian dari mikroba usus manusia dan hewan. Mereka membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, berkontribusi pada pencernaan, dan melindungi dari kolonisasi oleh bakteri patogen. Jumlah dan sebaran Lactobacillus dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan tempat-tempat tertentu. Lactobacillus secara alami ditemukan dalam saluran pencernaan manusia, terutama di usus. Keberadaan dan jumlah Lactobacillus di usus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis makanan yang dikonsumsi, kondisi kesehatan, dan penggunaan antibiotik. Lactobacillus juga ditemukan di lingkungan lain seperti pada kulit dan lingkungan alami tertentu. Beberapa spesies Lactobacillus dapat bertahan hidup dalam kondisi asam, yang membuatnya dapat ditemukan dalam produk-produk fermentasi asam. Penting untuk dicatat bahwa sebaran dan jumlah Lactobacillus dapat berfluktuasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Lactobacillus bukanlah organisasi endemik. Istilah endemik biasanya digunakan untuk merujuk pada organisme yang memiliki distribusi alami dan terbatas pada wilayah geografis tertentu. Sebaliknya, Lactobacillus adalah genus bakteri asam laktat yang ditemukan di berbagai lingkungan di seluruh dunia. Lalu, beberapa limbah yang mungkin dihasilkan dari pembuatan kimchi. Salah satu limbahnya yaitu ada sisa sayuran. Bagian sayuran yang tidak digunakan seperti daun luar kubis atau bagian yang tidak diinginkan dari lobak dan bawang. Dan yaitu selanjutnya ada air yang terlepas. Proses fermentasi kimchi dapat menghasilkan cairan yang dikeluarkan oleh sayuran selama proses fermentasi. Lalu ada bahan-bahan tambahan lainnya. Limbah juga dapat berasal dari bahan tambahan yang mungkin digunakan dalam resep kimchi seperti gula, garam, dan bahan-bahan lainnya. Dan seperti yang kita tahu, dari beberapa limbah yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa cara untuk mengurangi limbah tersebut. Beberapa orang dapat mencoba menggunakannya kembali atau mendaur ulang sisa sayuran untuk membuat kompos atau menggunakan dalam masakan lain. Beberapa produsen kimchi yang lebih besar mungkin memiliki cara sendiri untuk mengelola limbah mereka.
seperti mendaur ulang atau pengolahan limbah organik. Penting untuk diingat bahwa upaya untuk mengurangi limbah selalu merupakan langkah yang baik untuk mendukung praktik lingkungan yang berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.